Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pagi hari ini kita boleh ada, bagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sungguh kita kagum akan karya Tuhan dalam hidup kita. Kagum akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Salib Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Bahkan pemeliharaannya yang sempurna terus dinyatakan bagi kita sampai hari ini. Perlindungannya yang ajaib, pertolongannya yang tidak pernah terlambat, itu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sepanjang malam Engkau pelihara kami dalam tidur kami. Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu bertindak memberikan pertolongan kepada kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu pagi hari ini dengan rasa syukur kami, dengan rasa penuh kagum akan Engkau, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami, pengagungan dan hormat kami kepadamu. Karena sungguh Engkau Bapa yang mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
ajaib, Kau perkasa, Kau yang besar, Allah yang mulia, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu, Yesus Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Allah yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya, Kau satu-satunya. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat dan mengendalikan segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah.
Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang sukar bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Sebab itu dengan rasa bangga kami mau percaya hanya kepadamu. Terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami mulia, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Dengan rasa bangga berkatakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Yesus. Sekali lagi dengan rasa bangga mari katakan, kami bangga memiliki Allah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab itu dengan rasa bangga kami tinggikan Engkau pagi hari ini. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Karena tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Bapa yang seperti-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan.
kami terus menceritakan perbuatan ajaib-Mu bagi setiap orang yang kami temui. Bahkan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui hidup kami sehari-hari. Biarlah setiap orang-orang melihat kebesaran-Mu, melihat kedahsyatan-Mu, sehingga setiap lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah kepadamu melalui hidup kami. Sebab itu kami mau terus hidup bertekun di dalam firman-Mu, di dalam persekutuan. Sehingga kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu dimanifestasikan melalui komunitas kami. Engkau ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Dengan rasa bangga kami naikkan pujian kami kepadamu. Kami kagum dan kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Karena kami tahu itu bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami. Tapi semata-mata karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau berikan kami hak menjadi anak-anak-Mu. Sebab itu kami mau menjaga nama baik-Mu, sehingga kami tidak mencemarkan nama baik-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami. Tapi biarlah Engkau dipermuliakan. Sebab itu pagi hari ini kami mau lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Firman Tuhan yang menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kami. Sehingga kami hidup berpadanan dengan firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Cepi. Ya, Om, dengarin Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini kita bangga memiliki Bapak kita yang baik, yang memelihara kehidupan kita sampai saat pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan pagi ini di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Kita mulai baca. Demikian bunyinya, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan. Kemudian, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Tuhan, pagi ini Bapak Ibu renungan kita saya dapatkan kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-5, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Berarti murid-murid Tuhan Yesus itu
berjalan pada waktu itu tidak sendiri, mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi murid Tuhan itu berkata bahwa mereka itu lupa bawa roti. Mereka takut kelaparan ya Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, orang Farisi dan Saduki itu kita tahu adalah termasuk orang Farisi itu, dia di mulut dia berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu berkuasa, tapi sebaliknya mereka itu bertolak belakang dengan apa yang mereka percayakan ya. Nah, begitu juga pada waktu pagi hari ini Tuhan Yesus itu mengingatkan kita karena kita juga sebagai murid-murid Tuhan, Tuhan katakan berjaga-jagalah dan waspadalah. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kita ini bukan hidup dari roti jasmani saja, tetapi kita hidup dari roti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita selalu hidup di dalam roti kebenaran, roti firman Tuhan itu, hidup kita itu pasti dipimpin oleh Tuhan ya. Kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan Saduki ya. Dan ayat ke-8 itu kan katakan, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Nah, Tuhan itu selalu tahu setiap pikiran dan hati perasaan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau hari-hari ini ya Bapak Ibu ya, beberapa bulan yang lalu, saya itu ada treadmill cek di Prodia, dan itu persyaratan dari saya ingin masuk salah satu asuransi. Jadi dia suruh treadmill ya. Nah, tetapi dari hasil treadmill itu katakan bahwa jantung saya itu ada penebalan atau pembengkakan. Nah, waktu itu setiap datang yang negatif ke pikiran kita, pasti kita itu merasa hidupnya tidak tenang. Tapi kalau kita setiap hari ya, lewat Koramdio, lewat kita baca, renungkan firman Tuhan, tiba-tiba saya itu dikasih Tuhan satu renungan firman Tuhan, yaitu di Yesaya 38 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita baca semuanya. Yesaya Yesaya 38. 38 ayat 16. Demikian bunyinya, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saya baca firman Tuhan itu dalam waktu saya belum kembali untuk cek Eko itu, saya selalu menemukan firman Tuhan ini, Yesaya 38 ayat 16 ini. Inilah menjadi doa saya katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saya confess terus firman Tuhan ini kepada diri saya, buatlah aku sembuh, buatlah aku sehat. Saya isi firman Tuhan ini dalam hidup saya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi roti yang dari Tuhan itu yang kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, berapa hari yang lalu saya cek di Siloam sama dokter jantung, Eko. Dokter itu katakan bagus kok jantungnya, nggak ada apa-apa, nggak ada penebalan, nggak ada masalah, sehat dia bilang gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya rasanya menerima satu hadiah kemurahan yang dari Tuhan. Ya, apa yang divoniskan itu ternyata itu tidak benar dan mungkin juga itu benar, tapi karena kita memperkatakan firman Tuhan ini setiap waktu kita katakan kepada diri kita, inilah hatiku, kita mengharapkan Tuhan, buatlah aku sehat. Nah, saya percaya itu kuasa yang tidak sia-sia, tetapi kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita ya. Begitu juga hari-hari ini, kalau suami saya mengeluh keadaan perutnya kurang enak,
Saya katakan baca firman Tuhan ini karena saya yakin firman Tuhan Yesaya 38 ayat 16 ini itu bukan buat pribadi saya juga, karena bisa buat suami, buat orang lain ya. Makanya pagi ini saya katakan bahwa di Yesaya, waktu Hizkia sakit, dia berdoa kepada Tuhan dengan kata di Yesaya 38 ayat 16 ini. Hizkia sakit, Hizkia disembuhkan. Dan itu tidak mustahil buat kita yang hidup pada zaman sekarang untuk Tuhan lakukan ya. Kuasanya itu tidak, jangan kita ragukan bahwa dia tetap ada sampai saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan meragukan kuasa Tuhan itu. Jangan kita seperti orang Saduki ya, orang Farisi ya. Seringkali Bapak Ibu ya, kita menjadi anak-anak Tuhan itu, kita bukan percaya sepenuhnya untuk melihat kuasa Tuhan ya. Ada beberapa keluarga saya ketika lihat mama mertua saya sakit, dia selalu dia berpikiran bahwa mama saya ini sebentar lagi dipanggil Tuhan ya. Tapi kenapa enggak dipanggil-panggil Tuhan? Lalu dia panggillah pendoa untuk melihat, untuk mendoakan mama saya ya. Saya itu sebetulnya di dalam hati saya, ya karena saya sebagai menantu saya enggak banyak bisa berbuat banyak. Itu di dalam hati saya itu menolak bahwa kita itu setiap anak Tuhan diberi kuasa. Kita harus percaya. Belum waktunya mama itu untuk dipanggil Tuhan. Saya bilang sama suami saya, gak perlu kita undang-undang pendoa untuk doakan. Kita aja sudah cukup doakan. Kita percaya kalau mama itu masih bisa disembuhkan dan mama itu masih bisa sehat, mama itu belum waktunya Tuhan mau panggil. Nah, Bapak Ibu, jadi kuasa Tuhan tuh ada pada diri kita ya. Jadi mari kita jangan letakkan hidup kita seperti orang Farisi. Kita percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia punya kuasa ya. Nah, itu harus kita alami dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam Markus 16 ayat kelima ini, kalau kita bandingkan dengan Markus 8, kita baca Bapak Ibu ya, Markus 8, di ayat yang ke-17. Katakan, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Firman Tuhan pagi hari ini kalau kita dibandingkan di Markus ayat 8, pasal 8 ayat ke-17 ini, Tuhan itu berkata keras kepada kita. Tuhan itu mengatakan bahwa hati kita ini degil ya. Pagi ini mari kalau kita rasakan di dalam hati kita ada kedegilan, terus mata kita itu, kita punya mata, tapi kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Apa yang Tuhan sediakan buat kita. Mata kita tidak pernah lihat hal itu, tapi kita selalu menggerutu, selalu bersungut-sungut di dalam Tuhan. Atau kita punya telinga, kata Tuhan, tapi kita itu tidak pernah mendengar tentang kebaikan yang Tuhan buat ya Bapak Ibu ya. Pagi ini ya, firman Tuhan ini benar-benar saya rasa diberkati Tuhan. Kalau bulan yang lalu di rumah tangga saya ini, saya punya asisten 4 orang ya. Tiba-tiba asisten itu 3 orang terkena COVID, berarti tinggal 1 Bapak Ibu. Lalu anak saya yang bungsu kena juga. Waktu itu saya rasanya sangat capek ya Bapak Ibu ya, sangat capek. Rasanya mengeluh, Tuhan, kenapa Engkau izinkan 3 orang yang kena COVID, yang 1 orang, anak saya lagi 1 mau masak, mau bikin produksi, mau urus rumah. Ketika rasa hati mengeluh, tapi Tuhan ingat, lihat tuh, aku masih bisa buat perlindungan untuk asistenmu 1 orang, aku beri dia kesehatan untuk menolongmu.
Di situ saya rasa, oh iya Tuhan, saya boleh melihat Engkau itu tetap baik. Engkau itu tetap menolong buat pribadi saya, sehingga saya itu masih tertolong. Ada asisten satu yang bantuin saya, ada anak saya juga diberi Tuhan kesehatan, menantu bisa bantu di produksi ya. Dan Andri juga waktu itu, saya bilang sama Andri, Ii nggak buat jualan. Udahlah aku yang bantu, aku yang urusin, aku siap-siapin aja, aku semua yang itu siapin nanti semua sampai pengantaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, itulah kehidupan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah biarkan kita, tidak pernah sia-sia kita mengiring Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu buat kita sampai tergeletak, kata firman Tuhan ya. Meskipun dalam situasi keadaan apapun, kita tenang. Kita berharap sama Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Roh Kudus itu bisa ingatkan kita. Mungkin dia bisa langsung berkata-kata kepada kita lewat hati dan pikiran kita. Mungkin itulah lewat pendengaran, lewat kita baca firman Tuhan ya. Nah, pagi hari ini di dalam firman Tuhan ini ada ceritakan tentang roti ya, tentang ragi. Saya bilang sama suami saya itu tidak mengerti tentang roti dan ragi ya, karena saya itu bagiannya produksi kue tradisional itu meskipun gagal, saya masih bisa perbaiki, masih bisa saya pikirin untuk jadi baik ya. Tapi kalau hal roti dan ragi ini, saya bilang bantuin saya pagi ini untuk sampein berbagi arti roti dan ragi dan untuk rohaninya kepada kita semua pagi ini. Puji Tuhan. Ayo nih. Ya, itulah namanya suami kalau udah istri bilang bantu ya harus dibantu ya. Tidak minta bantu pun harus kita bantu. Sebenarnya istri saya bilang, papi besok papi yang sharing aja. Saya bilang ya kan, kalau Tuhan sudah tunjukkan mami lah, papi dorong dari belakang aja, ya kan. Jadi kita suami istri harus ada kerjasama. Sebetulnya apa yang dijelaskan istri saya dari yang dia dapat itu, saya rasa sudah diberkati ya, kita sudah diberkati. Tapi oke lah, sebagai suami kalau disuruh istri jangan banyak alasan, ya. Jadi kita harus katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jadi hari ini kita mau bicara tentang kebenaran. Di dalam ini di dalam Matius 16 dikatakan yang ayat kelima tentang ragi orang Farisi dan Saduki, ya kan? Kemarin waktu Ibu Ramli juga sudah bicara tentang ragi ya. Jadi ragi ini memang kalau dikupas panjang sekali ya kan. Tapi enggak apa-apa. Saya hanya kupas sedikit aja. Karena ragi ini di dalam dunia perrotian itu ada dua. Satu namanya bahasa Indonesia ragi basah, satu ragi kering. Kalau di bahasa rotinya freshies and dryes ya. Jadi apa bedanya? Isi saya tanya, apa bedanya itu ragi itu? Ada, kalau saya lihat kalau freshies itu penangannya harus di tempat yang dingin. Jadi tidak bisa dan itu sangat susah. Ya maka Indonesia tidak banyak orang pakai freshies ya, ragi basah itu karena penangannya sangat hati-hati. Kalau tidak bisa rusak. Nah, jadi harus di dalam chiller ya, suhu 8 derajat supaya dia terjaga bakteri baiknya. Tapi kalau dengan ragi kering itu ya dryes yang di mana-mana ibu-ibu sering beli yang berbentuknya bulir-bulir itu memang membandal ya, dia kemana-mana bisa dibawa, tidak perlu penanganan yang khusus ya kan. Nah, saya dapat menyadari bahwa ya itu kita sebagai anak Tuhan ya kan, kita nih ragi-ragi dari surga. Itu memang jalan hidupnya orang Kristen itu tak seperti orang dunia, ya kan? Kalau ragi basah ini penangannya harus memang spesifik sekali. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau ragi kering boleh aja kemanapun boleh, ya kan? Nah, jadi artinya hidup sebagai anak Tuhan itu tidak seperti
apa yang dibuat oleh ragi kering itu. Apapun boleh. Kita diajar tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menyembah berhala, ya kan, tidak boleh berzina, ya kan, tidak boleh mencobai Tuhan, ya kan. Dan ada 5 dosa kita itu. Nah, kenapa bangsa Israel tidak masuk Kanaan? Ya karena 5 dosa itu yang menghambatkan. Jadi saya lihat, ya kan, hidup ini yang Tuhan selalu katakan roh tentang ragi itu banyak sekali saya lihat. Jadi kita harus menjadi ragi yang basah yang mengeluarkan sejahtera. Coba kalau kita tempat yang panas, ya kan, kita kan tidak tahan ya. Wah, gerah. Tapi coba kita tempat yang sejuk, ya, yang sejuk. Di suhu-suhu kalau kita ke Eropa, ya kan, kalau suhunya itu kita 8-10 nyaman sekali, ya. Tapi kalau kita coba ke gurun pasir, ya kan, saya pernah sekali, ya kan, karena saya suka dengan balap dulu, saya pergi ke Dubai itu, pergi ke safarinya ke itu padang gurun, ya kan, panasnya minta ampun, gerah sekali. Nah, Tuhan memberi satu perumpamaan itu, ya kita harus hidup kalau memang mau benar, ya kan, harus seperti ragi basah. Apa kelebihan ragi basah itu? Kalau dibuat roti, rotinya tuh lebih, ya, lebih moist, lebih wangi, ya kan, dan enak. Tapi kalau roti kering, ya kan, itu agak sedikit beda. Itu harus ditambah, ya kan, dengan beberapa bahan penolong. Kenapa? Karena dia, ya, sifatnya sudah dikeringkan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, ya kan, kita memang harus menggunakan pakai ragi basah. Karena apa? Ada kesejukan, ada wangi, rotinya lebih wangi, ya. Nah, jadi kita kalau memang mau ikut dunia, ya kan, boleh. Tapi, ya kan, Tuhan tidak izinkan. Kalau memang mau jadi Tuhan tuh raginya harus ragi basah, mengeluarkan wangi-wangian, ya kan. Jadi berdampak buat orang. Ragi basah itu lebih baik, ya kan, daripada ragi kering, ya kan. Karena apa? Asam laktatnya lebih tinggi. Nah, di situ jadi kita harus memilih hidup ini, ya kan. Jangan semua roti kita mau, ya kan. Kita harus lihat roti kehidupan tuh yang dari Tuhan yang harus kita bekali, yang kita harus konsumsikan untuk rohani kita supaya jasmani kita juga mendapat kesehatan. Demikian, nanti kalau habis waktunya tidak bisa sharing lagi, saya stop di sini. Terima kasih. Oke, thank you untuk Ko Simon Caping buat penjelasan firman Tuhan. Ragi itu memang bicara tentang pengaruh. Jadi seperti apa yang Ko Simon barusan sampaikan tadi, ya, hidup kita ini harus jadi pengaruh. Walaupun tadi Ko Simon juga berikan perbedaan antara ragi kering dan ragi basah, ya, untuk diperbandingkan di dalam dunia perrotian, ya memang ragi basah itu yang jauh lebih baik, menghasilkan sesuatu yang lebih baik, walaupun harus dijaga dengan lebih sulit. Nah, terkadang memang hidup kita kalau mau berdampak lebih baik, kita mau tidak mau harus memulai dengan menjaga diri kita, menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya tadi Ibu Simon juga sudah jelaskan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang baik kalau kita saja dipengaruhi oleh ragi Farisi dan Saduki. Nah, apa sih ragi Farisi dan Saduki? Tadi Bu Simon udah jelas katakan. Orang degil. Kan kemarin kita sudah belajar orang Farisi itu walaupun sudah melihat, mendengar, tapi nggak percaya. Itulah degil. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saya berdoa, saya berharap kita ada di kelompok ini. Ada kelompok yang kedua, nunggu melihat dulu, baru percaya. Masih syukur-syukur Bapak Ibu. Nah, Farisi dan Saduki sudah melihat, sudah mendengar, nggak ngerti-ngerti.
dan tidak mau ngerti. Nah, itulah yang bahasa Ibu Simon tadi, bahasa firman Tuhan tadi dikatakan degil. Nah, saya berdoa, saya berharap kita nggak jadi orang degil. Karena ada begitu banyak orang Kristen sudah ngalami banyak mujizat, udah banyak dengar firman Tuhan, tapi juga tetap aja hatinya degil. Sehingga seperti firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 katakan gini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, degil hatinya. Padahal Ibu Simon tadi sudah sampaikan satu ayat. Wow, saya diberkati sekali dengan ayat itu. Ayat yang di dalam Yesaya 38 ayat 16 tadi. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Padahal sederhana mau sehat, mau sembuh itu Bapak Ibu. Firman Tuhan juga sudah ajar berkali-kali, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tapi kenyataannya begitu orang sakit, panik, stres. Wah, ternyata kategori degil. Kalau ada yang degil pagi hari ini ya bertobat. Setiap kali mulai diserang rasa panik, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh, dengan perkataan firman. Dan mulai katakan seperti pemazmur katakan, tenanglah hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah? Berharaplah kepada Allah, percayalah kepadanya, dialah penolong dan Allahku. Wow. Makanya kenapa sih hari-hari ini benar-benar kita harus hidup bertekun di dalam firman. Karena kalau kita nggak bertekun dalam firman, artinya tidak dikuasai firman, artinya kita dikuasai oleh ragi, Farisi, dan Saduki. Udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi enggan untuk tenang, enggan untuk bertobat. Sehingga hidupnya ya seperti apa yang dialami hari ini. Tapi yuk firman Tuhan pagi hari ini mungkin seperti Ibu Simon tadi katakan, ini keras loh firman. Tapi seperti yang sering saya katakan, firman itu akan jadi keras kalau hati kita keras. Hati di sini ya. Kalau hati kita keras, ngelawan, kau sih enak nggak ngalami, kau sih enak nggak ngerasakan. Nah, itulah kedegilan hati kita. Tadi istri saya sempat cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa aja arti degil tadi? Kepala batu. Nah, hatinya penuh batu. Penuh dengan paradigma dan pembenaran diri sendiri. Nah, tapi saya berdoa kita nggak terpengaruh oleh ragi, Farisi, dan Saduki pagi hari ini. Amin. Tapi biarlah seperti yang Pak Simon bilang, justru kita menjadi ragi basah, ragi yang baik. Memang untuk ragi basah itu sulit perawatannya. Harus di tempat yang dingin. Harusnya hati kita tetap dingin, nggak terpengaruh dengan keadaan apapun, di tempat yang tertutup dengan rapat, tempat yang steril. Nah, makanya firman Tuhan juga bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya kalaupun hari ini kita masih seperti ragi kering, ya it's okay, puji Tuhan. Yang penting kita jadi bisa pengaruh yang baik. Tapi kalau kita mau menjadi pengaruh yang lebih baik lagi, ya memang kita harus benar-benar jaga hati kita, supaya hati kita nggak degil, nggak keras kepala, tapi hati kita mudah bertobat karena lemah lembut, mudah ditegur seperti Daud, sehingga hidup kita mendapatkan perkenanan Tuhan dan hidup kita jadi berkat. Jadi oke, terima kasih pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kita renungkan firman Tuhan ini dan kita jadikan firman Tuhan ini cermin dalam hidup kita. Apakah kita masuk kategori orang yang bahagia? Karena sekalipun kita nggak melihat tapi kita tetap percaya. Atau kita masih masuk dalam kategori ya kalau melihat mengalami mujizat percaya sama Tuhan. Atau kita masuk kategori orang degil yang harus bertobat hari ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau nambahkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini, ngomong apa secara pribadi kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan itu jadi nasihat, ya kita taati. Firman Tuhan itu jadi teguran, bertobatlah hari ini. Supaya hidup kita semakin hari semakin dibaharui. Silakan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki.
Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita masuk dalam doa kita. Silakan, Lia. Tuhan, kami terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, memberi hikmat yang baru bagi kami ya Tuhan. Mari kita masuk dalam pokok doa kita minggu ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, buat Mama dan Papa Selvin ya Tuhan, juga buat Papa dari Desi Mardianto ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit COVID ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan. Kuasa kesembuhan-Mu terjadi atas hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Andre dan Siska ya Tuhan, keponakan dari Ibu Ros. Dan kami juga berdoa buat Lini ya Tuhan, yang juga saat ini sedang terpapar COVID ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, mereka akan sembuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Engkau juga menjagai orang-orang sekitar mereka ya Tuhan, tetap dalam perlindungan kesehatan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat sahabat kami Ko Ahai yang ada di Bungo ya Tuhan. Saat ini matanya sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu juga terjadi Tuhan atas mata dari Ko Ahai ya Tuhan. Dan ia dapat melihat dengan baik kembali Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau beri hikmat ya Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, agar dapat menyelesaikan kasus pandemi ini ya Tuhan. Engkau pulihkan juga perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau jagai, Engkau sertai ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Engkau ampuni dosa rakyat-rakyat yang hatinya masih menebal dan bebal ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, seperti juga kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami serahkan pokok doa kami minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau lembutkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang ditaburi dengan benih firman-Mu. Kami mau rendah hati ketika kami diajar oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah Kau dapati kami sebagai orang-orang yang tetap percaya kepadamu, sekalipun kami tidak melihat. Karena kami mau percaya bukan karena apa yang Kau buat, bahkan apa yang tidak Engkau buat. Tapi kami percaya karena kami mengenal Engkau sebagai pribadi yang mengasihi kami. Engkau sudah lakukan semua yang terbaik bagi kami. Engkau mati di kayu salib mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami. Dan firman-Mu yang berkata, kalau hal itu saja Engkau lakukan, maka perkara yang lain itu adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk lakukan bagi kami. Tapi sering kali dosa kami, kedegilan hati kami, itu yang membuat kami tidak mengalami kuasa dan mujizat dan pertolongan-Mu. Sebab itu Tuhan, bila firman-Mu pagi hari ini mengubah paradigma kami. Kami mau bertobat, kami mau rendah hati, kami mau tinggal tenang dan percaya. Karena itulah letak kekuatan kami. Bahkan kami pegang janji firman-Mu. Ketika hati kami tenang, roh kami tenang, jiwa kami senang, bahagia, maka tubuh kami sehat, tubuh kami sembuh. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Tuhan, ampuni kalau ada kedegilan hati di dalam hidup kami, supaya kami mengalami kuasa-Mu. Pulihkan terus hati kami, dan kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga hati kami, hidup kami tidak terpengaruh oleh ragi, Farisi, dan Saduki, yaitu kedegilan hati mereka. Tapi biarlah hati kami percaya kepadamu, dan kami mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu, dan hidup kami jadi berkat untuk-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini.
Kami juga berdoa untuk Wiwit, Maria Widiawati yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan juga berkati hidupnya, bertumbuh kuat terus di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga dia boleh menjadi wanita yang dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang Tuhan. Bahkan kenyangkan dia dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat ini. Kami tetap berjalan di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu, dan kami terus taat melakukan protokol kesehatan, sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami beraktivitas, kami boleh melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat dan shalom juga bagi Israel, pilihan-Mu, Yerusalem, kota kudus-Mu, dan kami serahkan sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, sehingga dalam perlindungan-Mu kami beraktivitas dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami terus bersukacita, kami terus bergembira dalam segala keadaan, karena Engkau Tuhan ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.